Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Saya sedang berada di Stuttgart, Jerman, untuk menghadiri salah satu acara Porsche di sini. Mau ada launching mobil, dan Auto Driver adalah satu-satunya media di Indonesia yang diundang ke acara launching mobil tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Porsche Plans namanya. Kalau bahasa Inggrisnya Porsche Place ya. Jadi ini adalah kompleknya Porsche, dimana ini adalah tempat untuk ngerakit mobil-mobil Porsche. Wah, ini menarik banget. Dan nanti hari ini kita akan main ke Porsche Museum dulu ke sini. Tapi berhubung ini masih satu kompleks semua, saya mau jelasin dulu. Jadi ini adalah tempat body and paint di sini. Yang mana di bagian belakangnya itu bangunannya udah 75 tahun yang lalu ya. Bangunannya udah di sebelah sana. Dan di tempat body and paint ini adalah tempat perakitan semua Porsche 911. Jadi dirakit di sini bodinya, kemudian dicat. Dan kalau Anda melihat di situ ada bridge ya, ada jembatan, itu adalah tempat mobil-mobil Porsche nanti dijalanin ke sebelah sini setelah dicat. Dan di gedung ini yang paling utama nih, yang menjadi spot on kalau kita kesini langsung ngelihat gedung ini paling pertama kali, ini adalah tempat untuk perakitan mesinnya. Jadi mobil ketika selesai dirakit di sebelah sini dan dicat, akan dimasukkan mesinnya di building yang pertama ini. Nah, ini juga tempat warehouse ya, tempat spare parts yang dulunya ini adalah manufacturernya Recaro. Makanya Porsche sama Recaro itu erat banget hubungannya. Dan sekarang ini menjadi tempat warehouse-nya Porsche. Jadi parts-partsnya Porsche ini di sebelah sini. Nah, sekarang kita mau main dulu ke Porsche Museum sebelum nanti malam ada acara press-con ya, mau ada launching. Nah, ini persis masih di kawasan Porsche Plans tadi. Nah, ini kita dapat privilege untuk masuk ke dalam workshopnya mereka. Jadi mobil-mobil yang ada di sini nih di dalam museum ada workshopnya, dan semua yang ada di sini itu bukan untuk customer, tapi untuk mobil-mobil yang dipajang nanti di museum. Dan mereka make sure semua mobilnya itu, mayoritas semua mobilnya ya, itu drivable, alias bisa kita bawa jalan. Karena ini semua ada license-nya, ada platnya, dan benar-benar mereka tetap melakukan maintenance terhadap mobil-mobil ini gitu. Jadi nggak cuma dipajang, tapi mereka juga bisa dibawa jalan. Wah. Nah, saatnya jalan-jalan di museum. Ini generasi pertama dan kedua ya, Ferdinand Porsche sama anaknya Ferry Porsche, yang juga akhirnya meneruskan pekerjaan ayahnya. Nah, ini mobil Sasha, mobil balap karyanya Ferdinand Porsche, generasi pertama ya, Ferdinand Porsche. Waktu itu dia masih kerja di Austro Daimler, dan dia disuruh dapat PR untuk bikin mobil balap. Berhasil, mobil balap ini menang 43 kali. Wow, keren. Ini salah satu hasil karya terbaiknya beliau. Ini salah satu mobil balap yang dipakai sama pembalap perempuan nih. Dan nama ini juga dipakai terus ya sampai sekarang, Carrera Panamericana Mexico. Pasti teman-teman familiar banget dengan nama Carrera dan Panamera. Nah, Carrera ini sendiri dia bahasa Spanish ya, bahasa Spanyol. Dia artinya race atau racing. Ini pembalapnya. Ketemu juga dengan mobil Porsche favorit saya, Carrera GT. Satu-satunya mobil yang dibuat oleh Porsche dengan mesin V10 naturally aspirated. Setelah seharian di museum, kami para jurnalis beranjak ke lokasi acara nanti malam. Kita udah sampai di hotel selanjutnya yang nanti akan ada launching Porsche di sini. Jadi kita turun dulu ya. Wow, langsung disambut dengan
deretan Porsche. Ini di gunung tapi wah, pemandangannya bagus banget. Jadi kami akan stay hari ini di sini dan nanti malam akan dilakukan peluncuran Porsche 718 Spyder RS. Tiba saatnya yang ditunggu-tunggu, press conference Porsche 718 Spyder RS. Selain saya dari Indonesia, dihadiri juga oleh media-media dari luar negeri seperti Singapura, Cina, Kanada, dan lainnya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan mobilnya di sebuah kawasan pedesaan di Jerman bernama Schwäbische Alb. Kawasan ini memang dikenal oleh orang-orang sini untuk mereka melakukan hiking, climbing, atau mungkin bikin tenda gitu ya, saya ngelihat di sebelah sana. Mereka biasanya menghabiskan waktu di sini bersama keluarga, itu untuk menikmati pemandangan yang indah seperti ini. Dan itu juga menjadi alasan untuk Porsche mengapa memilih kawasan ini. Mereka pengen para jurnalis-jurnalis itu dimanjakan matanya sambil melihat keindahan alam, dan sambil menyetir roadster terkencang mereka dengan atap terbuka. Porsche 718 Roadster RS. Mobil ini sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Porsche ke dunia, itu di website resmi mereka beberapa bulan lalu, tapi memang peluncuran resminya itu baru saja tadi malam dan saya diundang untuk melihat langsung ke acara tersebut. Saat Porsche membangun mobil ini, mereka tuh fokusnya hanya satu, yaitu maximum driving pleasure. Nah, untuk driving pleasure tersebut, Porsche juga nggak main-main ngebangun mobil ini. Dari mesin, dia mid-engine ya. Mobil ini dimasukkan mesin yang sama dengan Porsche 911 GT3, yang mana mobil tersebut juga digunakan oleh mereka untuk turun balap Porsche GT3. Wow, ini mobil kencang banget. Tidak hanya itu, Porsche juga memikirkan bobot dari mobil 718 Spyder itu menjadi lebih ringan. Dan di 718 Spyder RS ini mereka punya Weissach package yang mana komponen-komponen carbon fibernya itu lebih banyak daripada yang biasa, daripada 718 Spyder RS yang biasa. Seperti Anda bisa lihat di bagian eksterior, kemudian di bagian interior itu banyak sekali komponen-komponen carbon fibernya yang mana itu salah satu upaya mereka untuk meringankan bobot dari mobil ini. Dan untuk bobotnya sendiri, dibandingkan dengan 718 Spyder biasa, dia lebih ringan 40 kg. Dan dibandingkan dengan kakaknya, yang mobilnya mirip banget sama ini, Porsche Cayman GT4 RS, itu dia lebih ringan 5 kg. Dan tidak hanya bobot dan mesin, tapi Porsche juga memikirkan aerodinamika dari mobil ini. Seperti yang Anda bisa lihat, lekukan-lekukannya sudah dibuat secara sempurna supaya mendapatkan aerobalance yang sempurna, dan banyak juga air intake di sini. Dan ini air intake-nya semua bukan kosmetik ya, tapi memang mereka bisa berfungsi selayaknya air intake itu berada di mobil. Jadi mereka bisa membantu untuk menghasilkan aerobalance yang sempurna. Jadi ini wheel arch vent with slats, yang mana slats-nya ini telah didesain oleh Porsche dan sudah digunakan di Porsche 911 GT3 RS. Untuk velgnya sendiri ini juga ganteng banget, bikin mobil ini semakin gahar. Dia berukuran 20 inci dan ini sudah Weissach package. Jadi aslinya itu biasa warnanya metal, tapi ini sudah diganti dengan forged magnesium, yang mana material ini bagian dari Weissach package, optional, bisa diambil bisa tidak, dan ini bisa mengurangi bobot mobil lagi sebanyak 10 kg. Jadi benar-benar nggak main-main, Porsche tuh mikirin semua bobot yang ada di mobil yang kira-kira bisa direduksi, mereka reduksi. Bannya menggunakan Michelin Pilot Sport Cup 2. Jika Anda melihat mobil ini, mungkin Anda tahu ya kembarannya tuh yang mirip banget sama mobil ini tuh apa, yaitu Porsche Cayman GT4 RS. Tapi untuk mobil ini, mereka melakukan perubahan pada bagian belakangnya, yaitu tidak lagi dipakaikan wing, melainkan
ductile seperti ini. Yang mana nih tampilannya juga lebih manis, dan tidak hanya itu, tidak hanya estetikanya saja, tapi juga ternyata ductile ini memberikan aerodinamika yang lebih baik bagi 718 Spider softtop ini. Kemudian untuk softtopnya dioperasikan secara manual. Tadi sih saya nyoba sendiri, agak kesulitan, jadi minta bantuin salah satu jurnalis. Dan jika Anda tinggal di Jerman atau daerah lainnya yang cuacanya seperti ini, tidak ada polusi, jarang hujan misalnya, itu Anda juga bisa menyimpan softtop tersebut yang sekarang letaknya di bawah ini, itu di rumah. Maka Anda akan mengurangi bobot dari mobil ini lagi sebanyak 8 kg. Ya, jadi softtopnya itu sendiri beratnya 8 kg, tapi ya kalau Anda tinggal di Jerman dengan cuaca seperti ini, Anda tinggal di rumah saja biar mobilnya bisa lebih ringan lagi. Jadi Porsche benar-benar serius membuat mobil ini menjadi settingan balap. Bukan hanya memasukkan mesin balapnya saja, tapi juga memikirkan apa saja yang bisa dikurangin bobotnya dari mobil ini. Bayangin kalau kita lagi mau turun balap, itu pasti semua komponen yang ada di mobil yang nggak penting itu pasti kita turunin. Seperti radio, AC, itu semua pasti kita bongkar, kita turunin. Dan itu pemikiran yang sama juga dengan Porsche untuk mengurangi komponen-komponen atau mengubahnya menjadi material karbon atau lainnya yang lebih ringan. Lalu sekencang apa sih mobil ini? 0 sampai 100 km per jam, Porsche mengklaim mobil ini bisa mencatat waktu hanya 3,4 detik saja. Dan 0 hingga 200 km per jam, Porsche mengklaim mobil ini bisa mencatat waktu 10,9 detik saja. Maximum driving pleasure. Sekarang kita tes semaksimal apa pengalaman berkendaranya. Dibekali mesin balap 911 GT3, boxer engine 4000 cc, naturally aspirated, dengan tenaga 500 PS dan torsi 450 Nm, Spider RS ini menjadi roadster 718 Porsche yang terkencang sepanjang masa. Wah, senang banget rasanya bisa nyetir di Jerman, di sebuah pedesaan yang gunung-gunung semuanya, pemandangannya seru banget. Tapi di sini saya juga sekalian mau nyoba gimana rasanya dijambak sama naturally aspirated engine-nya dia, 500 PS. Udah 6.000 RPM. Dan ini balap tapi saya ngerasa pede banget nyetir mobil ini meskipun sambil belok, sambil 6.000 RPM. Wow, ini mobil benar-benar awesome. Keren banget. Spider RS ini memang sebuah kenikmatan dan layak untuk menemani kegiatan Anda sehari-hari. Namun, berbicara mengenai Porsche 718 itu sendiri, bagi Anda penikmat suara dan performa mesin mobil, mungkin ini bukan kabar yang ingin Anda dengar. Karena Spider RS ini adalah Porsche 718 terakhir yang dibekali internal combustion engine. Secara suspensi dan kenyamanan ini termasuk empuk ya. Saya kebetulan juga pakai settingannya yang soft, tapi beda kalau di 911 gitu ya. Karena ini sebenarnya di punggung saya lagi bawa mesinnya 911 GT3. Tapi empuknya, nyamannya itu enak banget kalau dibawa ke harian. Buat daily car ini enak banget. Dia gesit, belok kanan, belok kirinya juga sangat responsif. Rasanya seperti kita mau belok kanan tuh mobilnya tahu kalau kita mau belok kanan gitu.
Tapi bukan brand Porsche kalau tidak membuka dan menutup sebuah produk dengan cerita atau background story. Mereka telah membuat 718 terakhir dengan internal combustion engine ini dengan keberhasilannya memasukkan mesin balap naturally aspirated dari 911 GT3 yang mana akan membawa pengalaman berkendara berbeda dibanding Roadster 718 yang pernah mereka buat. Saya pede banget nyetir pakai mobil ini karena mau sekenceng apapun, ini padahal belok-belok jalanannya berlika-liku, kita lagi di gunung, tapi begitu ngerem mobil ini benar-benar bisa berhenti dengan sempurna. Dibanding dengan 911 ini masih sangat controllable, dia tidak seliar 911. Jadi bagi Anda yang mungkin pengen rasa menyetir dengan performa 911 GT3 tapi nggak pengen yang liar-liar banget mobilnya, this is the car for you. Roadster dengan mesin balap, maximum driving pleasure. Udah hijau. Barusan saya habis masuk terowongan dan rasanya kayak lagi di terowongan Monaco nyetir F1. Suaranya bener-bener menggema dan enak banget. Ini saya sambil nikung, sambil masuk gigi 4, 5000 rpm, tapi pede banget loh. Bagi Anda yang menginginkan mobil ini, Anda sudah bisa memesannya di Porsche Center Jakarta dan Surabaya. Selamat pagi. Nah, sekarang saya lagi di kantornya Porsche. Hari ini kita akan full jalan-jalan tapi ditemenin sama satu mobil yang sudah launching tahun lalu sebenarnya, tapi akan hadir di Gias untuk pertama kalinya. Mobil apakah itu? Ini dia. Porsche 911 Dakar. Dia ada 3 livery, tapi saya dapat livery yang ini. Ini keren banget. Wah, ini kalau Anda lihat di dalamnya semua sudah settingan untuk balap off-road. Udah pakai roll cage di belakang dan ini proper banget. 911 Dakar. Sekarang kita coba dengerin suara mesinnya. Ini juga semua kursinya udah fix ya, udah bener-bener setelan balap, jadi cuma bisa dimajuin sama diatur untuk tinggi dan rendahnya. Ini penolong saya sih, soalnya saya kalau tadi rendah banget harus saya naikin lagi, dan ini elektrik ya untuk naikin turunnya. Tapi untuk maju dan mundurinnya pakai tuas yang di sini manual. Oke, kita sekarang denger suara mesinnya. Wow. Kebetulan 911 Dakar yang saya dapat ini termasuk yang spesialnya karena dia lumayan banyak untuk pengambilan eksklusif manufacturer-nya. Jadi seberapa spesial mobilnya atau seberapa tinggi tahtanya si 911 Dakar ini itu tergantung dari berapa banyak customer itu ngambil Porsche eksklusif manufaktur. 911 Dakar ini memiliki mesin flat 6 3000 cc yang disalurkan ke 4 rodanya atau all-wheel drive dengan transmisi PDK 8 percepatan. Nah, salah satunya yang spesial di mobil ini adalah liverynya. Mereka punya 3 livery spesial Porsche Exclusive Manufacturer, dan ini salah satunya, ini adalah livery Rally Dakar tahun 1978. Kemudian yang kedua juga velgnya, ini painted white. Ini juga optional ya, bisa diambil jika Anda mengambil Porsche Exclusive Manufacturer. Kemudian di bagian pintu juga, nah ini juga dia LED, dia akan menyala. Ini salah satunya juga yang exclusive manufacturer. Dan yang terakhir ini kuncinya.
Ini livery kuncinya sama seperti warna mobilnya, sama seperti livery mobilnya. Cuma sayang ya ini nggak kelihatan karena dibungkus. Jadi cuma bisa ngeliatin segini. Wah, ini keren banget sih. Jadi tergantung seberapa banyak Anda membeli mobil ini dan memilih optional opsi-opsi yang Porsche Exclusive Manufacturer. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan pakai mobil ini. Kita rasain gimana nyetir mobil off-road 911 Dakar ini di kota-kota di Jerman. Let's go! Oke, sekarang kita mulai jalan-jalan nih di Jerman. Tadi start dari Stuttgart, tapi sekarang udah di daerah pedesaan, di pegunungan, dan sekarang udah lagi hujan karena memang dari kemarin hujan kering. Tapi it's okay karena ini memang sesuai juga dengan mobilnya yang siap untuk dibawa ke medan off-road. Salah satunya harus siap juga dengan cuaca yang seperti sekarang, hujan. Kemudian untuk tenaganya sendiri, dia memiliki tenaga 480 PS dan torsi 570 Nm. Mungkin kalau dibandingkan dengan 911 yang lainnya, ini mobil yang tidak terlalu kencang ya, karena untuk top speednya sendiri dia ada limiter, dibatasi di 240 km per jam. Sementara kalau kita lihat biasanya di 911 itu kan 330 nih, seperti di sini juga sebenarnya masih tertulis 330 km per jam, tapi khusus semua Porsche 911 Dakar itu ada limiternya, dan top speednya di 240 km per jam. Oke, sekarang saya akan coba tes akselerasi mobil ini di tengah hutan. Langsung belok lagi. Dan ini beloknya juga benar-benar mantep banget. Saya sangat confident dengan mobil ini. Sangat responsif. Emang beda rasanya bawa 911. Oke, udah masuk village lagi, jadi saya harus jadi good girl lagi. Karena kalau di Jerman itu memang kalau masuk perkampungan atau udah perumahan itu harus pelan-pelan bawa mobilnya. Nah, sekarang saya lagi mampir dulu. Ini lihat pemandangannya indah banget, dan tadi masuk ke sini dari jalan aspal ke medan off-road lah ya, ceritanya off-road kecil-kecil itu benar-benar lincah banget mobilnya, langsung pede karena ini mobil off-road gitu. Nah, kemudian kita lihat bannya. Tadi saya bawa di jalan raya itu tetap terasa nyaman, terasa tidak berisik, itu yang penting ya. Biasanya kebanyakan mobil ban mobil off-road itu kan pasti berisik gitu, karena memang peruntukannya bukan di jalan raya tapi di medan off-road. Nah, tapi Porsche ini memesan khusus ke Pirelli supaya bannya ini tetap bisa nyaman dipakai oleh para pengemudinya di jalan raya. Jadi tadi bener-bener nyaman dan gak berisik sama sekali. Saya lebih menikmati suara knalpotnya di belakang. Dan ini tadi seperti yang saya bilang di awal, ini painted white. Jadi ini salah satu item yang bisa dipesan dari opsi Porsche Exclusive Manufacturer. Ini memang secara body udah dibuat sangat proper oleh Porsche. Bahkan udah siap balapan aja, udah siap masuk track off-road aja. Di bagian sisi samping ini udah besi ya, steel. Ini besi semua. Kemudian di bagian depan juga, bahkan Porsche sudah mengubah konfigurasi radiator di dalamnya supaya bagian depannya ini ada space untuk misalnya mobil ini mau nanjak gitu. Biasanya kalau mobil off-road itu nanjak kan, atau lagi turunan itu kita langsung ketemu medan yang nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, tapi Porsche sudah menyiapkan ruangan di bawah sini itu supaya lebih kosong gitu, supaya siap menghadapi medan di depan. Dan ini juga besi, ini juga sudah besi ya, ini buat winch, jadi udah benar-benar siap off-road banget. Misalnya mobil ini
tiba-tiba nyangkut gitu di tengah trek, ini bisa langsung diangkut juga pakai winch dari mobil lain. Sama seperti yang sebelah kiri nih, sebelah kanannya juga sudah menggunakan besi ya bagian bawahnya sini, sehingga aman untuk belok kanan belok kiri di medan off-road. Dan bagian belakang juga sudah ada tow lagi juga besi. Dan of course bagian bawah sini juga sudah steel besi. Kemudian ini dovetailnya dia fix, jadi tidak bisa dicopot pasang karena dia fix nih, terlihat dari sini ya, benar-benar sudah nempel dengan bodi, tidak bisa dicopot lagi. Dan ini full carbon fiber sehingga enteng ya, dari bunyinya bisa kedengeran. Kemudian bagian kap mesin depan, kap mesin kan. Kemudian bagian bonet depan ini juga carbon fiber. Rasanya pengen langsung bawa ke medan off-road aja nih mobil ini, karena aduh, dari tadi saya nyetir menikmati banget gitu. Dan tadi kita sempat ngelewatin jalan yang agak ternyata di Jerman nggak semuanya bagus ya, ada jalan yang agak rusak sedikit gitu ya. Itu pakai ini nyaman banget, berasa sih agak keras suspensinya, tapi tetap terasa nyaman, tetap terasa pede untuk melintas jalanan yang rusak tersebut. Nah, ini salah satu juga yang mungkin banyak di komplain ya sama orang-orang itu adalah ini mobil dia ground clearance standarnya aja udah tinggi, dia lebih tinggi 50 mm dibanding dengan 911 yang standar, tapi dia pakainya bucket seat yang sudah fix juga, jadi agak sulit untuk keluar masuk katanya. Kalau saya sih kecil ya, jadi saya gampang meskipun agak susah juga sih sedikit. Ya seperti itu. Jadi ini bucket seat dia meluk banget, dan untuk keluar masuknya untuk beberapa orang mungkin agak sulit, tapi kalau saya sih nggak apa-apa, soalnya worth it. Begitu udah nyalain mobil langsung terbayar semuanya. Dan ini memang fix ya bucket seatnya, tapi tetap bisa diatur secara manual untuk maju mundurnya. Oke, wasnya ada di sebelah sini, dan juga bisa diatur secara elektrik di bagian sini untuk naik turun ya. Jadi bisa diturunin, bisa dinaikin lagi gitu. Saya pakainya yang paling atas soalnya pendek. Untuk bucket seatnya dia benar-benar sudah proper banget. Ini pakai carbon fiber, ada letter 911 juga di bagian headrest, dan di bagian belakang ini sudah full roll cage. Ini besi, jadi ini benar-benar mobilnya udah siap banget deh turun ke medan off-road tanpa harus melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi lagi. Saya pas banget menemukan jalan yang agak off-road sedikit, ini bebatuan, jadi saya langsung pengen tes aja mobil ini dan memasukkan modenya ke off-road. Nah, kalau mode off-road ini dia akan naik 30 mm dari standarnya ya. Nah, ini sekarang kita akan coba masuk ke dalam medan off-road ini. Seru banget ini. Dan lagi hujan pula. Wah, bener-bener pas ini, sesuai dengan habitatnya mobil ini. Di tengah hutan, tetap terasa nyaman dengan mobil ini. Ini agak, agak masuk sedikit, ada lubang. Seru. Di tengah-tengah jalanan di pegunungan di Jerman ternyata ada juga medan off-road seperti ini ya. Pastilah ya, karena memang di tengah-tengah hutan nih sekarang saya. Wah, ini sih udah kebayang kalau misalnya saya ikut rally off-road pakai ini, seru banget. Untuk settingan suspensinya juga masih empuk. Sekarang saya mau putar balik dulu.
Ini mobil off-road yang high-tech karena banyak fitur-fitur yang tidak tersedia pada mobil-mobil off-road pada umumnya, salah satunya kamera 360. Gampang banget nih jadinya nih mau putar balik di sini. Ini saya bawanya pelan, tapi sebenarnya mobil ini siap juga untuk off-road yang mungkin masuk ke speed off-road ya, hitungannya ya, yang ngebut-ngebut rally, speed off-road. Ini pastinya cocok karena dia juga mobilnya bertenaga. Wah, seneng banget rasanya bisa nyobain salah satu mobil yang hanya diproduksi sebanyak 2.500 unit di dunia. Dan kebetulan saya dapat mobil ini serinya 0000 karena memang mobil ini di Jerman hanya disediakan khusus untuk kepentingan media. Ini benar-benar suatu privilege yang benar-benar pengalaman yang menarik banget buat saya. Dan terima kasih untuk Porsche Indonesia dan juga Porsche Asia Pasifik yang telah mengundang kami Autodriver ke Jerman langsung, ke Stuttgart, kampungnya Porsche, untuk menyaksikan langsung peluncuran resminya ya dari Porsche 718 Spider RS. Dan juga saya dapat plus one day untuk mencoba mobil Dakar ini, mobil 911 Dakar ini, yang mana akan hadir di Gias 2023 untuk pertama kalinya di booth Porsche. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like dan share videonya. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.